Kisah api yang tak pernah padam. Denyut nadi kerajinan Kuningan Juwana. Di pesisir utara Jawa, di tepian Sungai Juwana yang sejak lama menjadi urat nadi perdagangan, lahirlah sebuah tradisi yang menempa logam dan nasib. Ini adalah kisah tentang Juwana, sebuah kecamatan sederhana di Kabupaten Pati yang namanya bergema di seluruh Nusantara, bahkan dunia, berkat tangan-tangan terampil para perajin kuningannya. Kisah ini tidak dimulai di pabrik megah, melainkan di tungku-tungku sederhana di halaman belakang rumah, jauh sebelum nama-nama besar seperti Krisna Kuningan, Sampurna Kuningan, Arwana Beras, dan Dadi Beras menjadi merek yang dikenal. Kerajinan ini adalah napas hidup masyarakat. Konon, keahlian ini diwariskan turun-temurun, mungkin berabad-abad lamanya, menyerap pengaruh dari para pedagang Tiongkok dan Arab yang singgah di pelabuhan Juwana. Suara palu yang bertalu-talu di pagi hari menjadi musik khas desa-desa perajin di Juwana. Setiap pukulan adalah doa. Setiap percikan api adalah harapan. Dari sinilah lahir para empu modern yang tidak hanya memiliki keahlian teknis, tetapi juga visi bisnis. Memasuki era 1970-an dan 1980-an, beberapa perajin visioner mulai melihat potensi yang lebih besar. Mereka tidak lagi puas hanya membuat perkakas dapur. Mereka mulai bereksperimen dengan produk-produk dekoratif. Vas bunga, asbak gagang pintu berukir, lampu gantung megah, hingga patung dan kaligrafi yang rumit. Di tengah semangat inilah, benih-benih perusahaan besar mulai ditanam. Para pendiri usaha yang kini kita kenal, seperti Krisna Kuningan, Sampurna Kuningan, Arwana Beras, dan Dadi Beras, memulai perjalanan mereka. Mereka bukanlah korporasi instan, melainkan usaha rumahan yang tumbuh secara organik. Mereka biasanya memulai dengan beberapa orang pekerja, seringkali adalah kerabat atau tetangga sendiri. Showroom mereka adalah teras rumah, dan bengkel mereka adalah halaman belakang. Kunci keberhasilan mereka adalah kemampuan berinovasi. Mereka berani membuat desain yang lebih artistik dan modern, melayani pesanan khusus dari para arsitek, hotel, dan instansi pemerintah yang mulai melirik produk Kuningan sebagai simbol kemewahan dan kearifan lokal. Nama baik dibangun dari mulut ke mulut. Satu pesanan yang memuaskan akan membawa pesanan-pesanan berikutnya. Mereka menjadi juragan, panutan yang tidak hanya memimpin usaha tetapi juga membina puluhan hingga ratusan perajin di sekitarnya. Masa keemasan industri Kuningan Juwana diuji habis-habisan saat Indonesia dihantam krisis moneter pada tahun 1998. Badai itu nyaris memadamkan api di setiap tungku perajin. Harga bahan baku, tembaga, dan seng meroket tak terkendali. Daya beli masyarakat anjlok. Proyek-proyek pembangunan hotel dan gedung mewah yang menjadi pasar utama mereka berhenti total. Perajin kecil yang gulung tikar, asap dari tungku peleburan tak lagi mengepul, dan suara palu pun meredup. Namun di tengah krisis inilah mental baja para perajin Juwana ditempa. Perusahaan-perusahaan yang kini menjadi pilar industri, seperti Krisna, Sampurna, Arwana, dan Dadi, menunjukkan cara mereka bertahan. Mereka banting setir. Dari yang tadinya fokus pada proyek-proyek besar dan mahal, mereka mulai memproduksi yang lebih kecil, terjangkau, dan menyasar pasar retail, souvenir, gagang laci unik, hiasan dinding kecil, hingga aksesori menjadi penyelamat. Para juragan ini mengencangkan ikat pinggang. Mereka menekan biaya produksi seefisien mungkin. Namun yang luar biasa adalah semangat gotong royong. Ketika satu perusahaan mendapat pesanan yang cukup besar, mereka tidak mengerjakannya sendiri, melainkan membaginya kepada perajin-perajin lain di sekitar mereka agar dapur semua orang tetap bisa mengepul. Di saat sulit, mereka tidak tergoda untuk menurunkan kualitas demi harga murah. Mereka sadar bahwa nama baik dan kepercayaan adalah aset terbesar. Justru, mereka terus menjaga detail dan kehalusan produk sebagai ciri khas Kuningan Juwana. Hingga hari ini, Krisna Kuningan, Sampurna Kuningan, Arwana Beras, Dadi Beras, dan puluhan usaha lainnya tetap menjadi tulang punggung ekonomi Juwana. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual sebuah kisah. Kisah tentang warisan leluhur, semangat pantang menyerah, dan api di tungku yang tak pernah padam, bahkan oleh badai krisis sekalipun. Setiap kali Anda melihat gagang pintu Kuningan yang megah di sebuah hotel, atau lampu gantung artistik di sebuah pendopo, besar kemungkinan benda itu lahir dari tangan-tangan terampil di Juwana. Lahir dari denyut nadi sebuah komunitas yang telah membuktikan bahwa dari logam keras dan api yang panas, bisa tercipta keindahan yang abadi. Yang suka dengan kisah ini, semoga Tuhan selalu melimpahkan rezekinya kepada kita semua. Amin.